I'm excited for that Such a fight. sick Well, who would you guys matchup. pick to win? I want. Fuck. I'm kind of going. I'm leaning towards Ian. Really? Yeah, I'm leaning towards Gary. Wow. Yeah. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama, tentu berita yang super menggembirakan bagi seluruh fans MMA tanah air, di mana petarung kebanggaan kita, yaitu The Indo Ninja Bilal Hasan, secara resmi telah masuk UFC. Hasil ini didapatkan tentu berkat penampilan yang super impresif saat mengalahkan petarung asal India, yaitu Mridul Saikia. Seperti yang saya bahas di video preview kemarin, bahwa meskipun saya luar biasa bias terhadap petarung setanah air, tapi saya mengatakan bahwa ada perbedaan besar mengenai level kompetisi yang diikuti oleh Bilal dan Mridul. Sehingga meskipun rekor keduanya terbilang sama-sama cantik, tapi kualitas lawan mereka sangatlah jomplang. Karena itu, sebelum laga dimulai, Bilal sudah mencetak sejarah sebagai petarung yang paling difavoritkan oleh Bandar untuk menang, yaitu di angka plus 5.000. Ya, ini gokil sih. Seumur-umur saya menonton UFC, saya belum pernah melihat angka odds sebesar itu untuk sang favorit. Awalnya saya khawatir itu akan menjadi beban untuk Bilal, tapi saya lega begitu melihat Bilal begitu enjoy masuk ke oktagon untuk pertama kalinya dan sangat siap menghadapi Mridul. Laga pun dimulai dengan Bilal yang menggunakan kuda-kuda southpaw, sedangkan Mridul memilih ortodoks. Dan seperti yang saya perkirakan di preview, bahwa Bilal pasti akan berinisiatif untuk menyerang, sedangkan Mridul lebih memilih untuk menunggu momen counter sembari mengatur jarak. Nah, yang hebat dari Bilal adalah bahwa ia sangat mulus dalam mengubah stance-nya dari southpaw ke orthodox, kemudian kembali ke southpaw, sehingga itu bisa membingungkan lawannya. Ya, sebenarnya ini kalau di level top fighter biasa saja sih, tapi senang saja melihat ada petarung tanah air yang mampu melakukannya. Mridul menyerang dengan leg kick yang cukup keras untuk mengurangi pressure dari Bilal. Tapi Bilal membalasnya dengan body kick yang cukup telak. Mridul jelas merasakan damage dari itu, jadi ia lebih keluar menyerang. Bilal memancing Mridul dengan leg kick, dan Mridul pun membalasnya yang tanpa ia sadari itu merupakan setup yang dibuat oleh Bilal. Sesaat setelah terkena leg kick, Bilal langsung merubah kuda-kudanya ke ortodoks, jadi begitu melihat head movement yang kurang dari Mridul, Bilal langsung melesatkan bogem tangan kanan yang tepat mengenai rahang Mridul dan menjatuhkannya. Bilal tanpa ampun langsung menghukum Mridul dengan ground and pound dan memaksa Herb Dean sebagai sang wasit untuk menghentikan pertandingannya. Bilal Hasan pun menang KO kurang dari 1 menit dan berhasil membuat Dana White serta Campbell Hunter yakin bahwa Bilal Hasan layak untuk diberikan kesempatan untuk berlaga di UFC. Hasil ini tentu sangat positif untuk dunia MMA Indonesia karena Bilal berhasil membuktikan bahwa faktor genetik bukanlah halangan untuk masuk ke UFC. Bilal 100% berdarah Indonesia, tapi dengan gamblengan dan infrastruktur yang memadai, ia berhasil masuk ke promotor MMA terbesar di dunia dengan status tak terkalahkan. Bilal pun merayakannya dengan cukup tengil, tapi tidak bisa dibilang sombong karena ketengilannya ini masih dalam tahap wajar. Namun saya khawatir dengan penonton MMA dalam negeri yang masih belum dewasa, karena andaikan di masa depan nanti Bilal kalah di UFC, takutnya ada yang berkomentar ia kalah karena sombong. Ya, ini akan kita bahas di video terpisah saja sih, karena akan panjang. Intinya, selamat untuk Bilal Hasan yang telah berhasil mengukir sejarah sebagai petarung Indonesia kedua yang masuk ke UFC dan petarung Indonesia pertama yang masuk UFC lewat jalur Dana White Contender Series. Semoga Bilal bisa mengikuti jejak para alumni DWCS yang sangat sukses di UFC, seperti Sean O'Malley, Jack Della Maddalena, Carlos Prates, hingga Carlos Ulberg. Selamat berjuang dan respect, Mas. I came in with a ton of hype.
absolutely lived up to it. And listen, when you are the biggest favorite in the history of the Contender Series, 10 years, that's how you better treat somebody, and you absolutely did. I'm excited about you. I'm excited to see your future, and I'm really pumped for your first fight in the UFC. Welcome. Belal Hassan, welcome to the UFC. Berita kedua datang dari bintang utama UFC dalam event UFC 330, yaitu Islam Makhachev, yang melakukan sesi podcast bersama salah satu The Coach yang beruntungnya juga salah satu mentor Bilal Hassan, yaitu Mighty Mouse Demetrius Johnson. Dalam podcast yang sangat kocak itu, Makhachev kembali menyindir sang calon lawannya, yaitu Ian Machado Carey yang terkenal sangat feminim. Awalnya Makhachev meminta DJ untuk segera mengunjungi Dagestan untuk memberikan motivasi dan coaching klinik pada siswa-siswa combat sport Dagestani, sekaligus mengasah kemampuan ground game DJ. Ya, sebenarnya level DJ sudah sangat tinggi sih, dan saya ragu ada petarung kelas terbang Dagestani yang bisa mengalahkannya di oktagon. Tapi memang sang coach itu memiliki mentalitas berbeda untuk terus berlatih, dan kali ini ia ingin memperdalam keilmuannya bersama tim Khabib meskipun ia sudah pensiun. Tetapi DJ ingin Makhachev untuk menjamin keamanannya serta seluruh anak-anaknya yang diajak berlatih di sana. Dan Makhachev menyanggupinya karena tak seperti apa yang dinarasikan oleh media barat, Dagestan merupakan negeri yang aman tentram. DJ pun mengatakan ia akan membicarakan ini sekaligus minta izin istrinya untuk pergi. Mendengar hal itu, insting ngetrol Makhachev langsung aktif dengan senyum mengatakan, seorang pria sejati sekaligus petarung terbaik di dunia seperti Demetrius Johnson tak selayaknya minta izin istri. Cukup beritahu saja sang istri dan tak usah minta izin. Para penonton pun langsung paham bahwa Makhachev sedang tidak menyindir DJ, tapi lebih pada ngetrol Ian Carey yang mengatakan sendiri bahwa ia sangat nurut pada istrinya. Ian memang pernah mengutarakan bahwa istrinya adalah satu-satunya orang yang ia dengar, dan ia akan bahagia jika dunia ini dipimpin oleh wanita seperti istrinya. Yaps, tampaknya selain skill bertarungnya yang semakin matang, Makhachev juga semakin matang dalam merosting calon lawannya. Akan menarik nanti menunggu sesi preskon yang biasanya akan dilaksanakan di hari Jumat. Islam Makhachev pun berjanji akan lebih mengambil resiko guna lebih menghibur fans yang mendukungnya, karena sudah pasti ia akan memiliki lebih banyak pendukung dari Ian Carey dan memprediksi Islam Makhachev akan menyelesaikannya di ronde ketiga. You sure? Are you gonna back me up on that? Of course I'll take care of it. Don't worry, bro. Okay. All right. Well, I gotta talk to the wife. We want to do a mighty journey out there. Talk to wife. Hey. This is What's happening, bro? This is how my marriage works. This is how my marriage works, Best Islam. fighter in the world, bro. You have to ask. You have to tell her, but not us. Oh my God, bro. Hey. You all right. have to come to Dagestan for 2-3 years. 2 to 3 years? What about my children? Bring them. Bring them. That's right. You told me to bring them last time. Okay. Bring all your family. Memang banyak sekali yang mendukung Islam Makhachev di event ini karena Ian Carey adalah salah satu musuh masyarakat MMA yang dianggap aneh pemikirannya. Bahkan sampai ada yang mengatakan Ian Carey ini lebih membagongkan dari Bryce Mitchell. Ya, ini parah sih memang. Hal yang sama juga dikatakan oleh Khabib. Namun perlu dicatat bahwa meskipun Khabib juga sama sekali tidak peduli dengan falsafah kehidupan Ian Carey yang wadidau, Khabib tak memungkiri bahwa sebagai seorang petarung, Ian Carey sangatlah hebat. Khabib mengaku sudah menonton semua pertandingannya di UFC untuk menganalisanya, dan ia mencapai kesimpulan bahwa Ian Carey bukanlah petarung sembarangan dan bisa menjadi ancaman bagi Makhachev. Karena itu, Khabib cukup khawatir dan tidak akan meremehkan Ian Carey. Tetapi Khabib setuju bahwa ia sama sekali tidak menggubris gagasan kehidupan Ian Carey
karena itu sama sekali bukan urusannya. Ya, komentarnya ini kurang lebih sama dengan apa yang pernah ia berikan pada Tony Ferguson di masa primanya, bahwa Tony memang petarung yang aneh, tapi skill bertarungnya sangatlah tinggi. Ya, match up nanti akan sangat menarik sih, karena menghadirkan dua pria dengan pandangan yang sangat berlawanan. Yang satu adalah tipikal pria yang mengimami istrinya, dan satunya lagi adalah pria yang diimami oleh istrinya. Kita lihat siapa yang akan lebih berjaya di akhir pekan nanti. Young Gary is tough opponent. Like human being, like I want to talk personally. It's not been I don't like him. I don't understand him. What this guy talking about? Like, but the way how he fight is because I don't have to worry about his personality. Who cares? I don't care. This is his life. But I'm worried about like opponent. He's good. He's tough. You know how to fight. He have heart. You know. I watch his all UFC fights, and I think he's a very tough challenge for us. Demikian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan informasi dan konten menarik lainnya seputar UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.